Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kisah teladan Nabi Lut. Materi ini akan diawali dengan penyampaian dalil nakli dari Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Lut, dilanjutkan dengan kisah perjalanan dakwah Nabi Lut dan kondisi kaum Sodom. Berikutnya akan dijelaskan pesan moral dan hikmah, kemudian ditutup dengan ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Lut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Artinya, kepada Lut, kami menganugerahkan hikmah serta ilmu dan kami menyelamatkannya dari azab yang telah menimpa penduduk negeri Sodom yang melakukan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kisah Nabi Lut. Dakwah Nabi Lut. Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Sodom beriman, beribadah, dan meninggalkan perbuatan mungkar. Beliau berdakwah dengan tulus dan sabar selama bertahun-tahun. Kondisi kaum Sodom. Masyarakat Sodom memiliki moral yang rendah, melakukan kemaksiatan, perampokan, pencurian, dan perjudian. Kejahatan utama mereka adalah homoseksualitas, hubungan sesama jenis, yang dianggap biasa saja. Penolakan dan ancaman. Kaum Sodom menolak dakwah Nabi Lut, bahkan menuduhnya sok suci dan mengancam akan mengusirnya beserta keluarganya dari negeri itu. Istri Nabi Lut yang bernama Wailah juga termasuk orang kafir dan berkhianat. Azab dan ancaman. Kaum Sodom menolak dakwah Nabi Lut, bahkan menuduhnya sok suci dan mengancam akan mengusirnya beserta keluarganya dari negeri itu. Istri Nabi Lut yang bernama Wailah juga termasuk orang kafir dan berkhianat. Pesan moral dan hikmah. Kegigihan Nabi Lut dalam berdakwah untuk mengajak kaum Sodom meninggalkan perilaku merusak, homoseksual, patut dijadikan teladan, ditunjukkan dengan sikap pantang menyerah, tabah menghadapi hujatan, tetap bertanggung jawab, sabar, dan peduli terhadap keselamatan orang lain. Sikap pembangkangan dan pengkhianatan dalam keluarga, seperti yang ditunjukkan oleh istri Nabi Lut, adalah tidak wajar dan bernilai rendah. Cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari mana saja, termasuk dari keluarga dekat. Sikap membangkang terhadap perintah Allah dan tidak mau bertaubat akan mendatangkan azab Allah. Azab atau siksa yang menimpa manusia adalah akibat dari perilaku masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata kesalahan atau kemauan Allah. Ibrah. Perbuatan keji, fahisyah homoseksualitas disebut sebagai perbuatan yang sangat keji, buruk, menjijikan, dan membahayakan, serta melampaui batas aturan Allah. Perilaku mungkar dan zalim. Perilaku kaum Nabi Lut dinilai mungkar, ditolak norma agama etika, dan zalim, merugikan diri sendiri dan orang lain, dikaitkan dengan penyakit AIDS. Melampaui batas kewajaran, musrif perilaku tersebut dianggap tidak wajar, bahkan lebih hina dari hewan yang tidak memiliki akal. Merusak, mufsid. Dan melanggar HAM, perilaku ini dinilai merusak tujuan pernikahan, reproduksi sehat, dan melanggar hak asasi manusia serta fitrah kemanusiaan yang benar. Siksaan Allah. Karena kekejian perbuatan tersebut, Allah menurunkan 6 jenis siksaan kepada kaum Nabi Lut, termasuk hujan batu, membutakan mata, dan membalikan negeri. Pelajaran. Semua kisah ini dijelaskan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang beriman agar tidak terulang di masa mendatang. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.